Hello student, how are you today? I hope you all fine. Glad to meet you again. The last meeting we already discussion about vernier caliper, how to read the caliper scale, how to measure using a vernier caliper, and etc. Jadi pertemuan terakhir anak kita sudah membahas tentang jangka sorong anak-anak. Bagaimana caranya menggunakan jangka sorong, bagaimana caranya membaca jangka sorong, itu sudah kita uh, lakukan. Nah, sekarang kita lanjutkan tentang mikrometer sekrup. Oke, jadi mikrometer sekrup atau micrometer screw, ya. This is a picture about a micrometer screw. Jadi micrometer screw has an accuracy 0.01 mm. Jadi mikrometer skrup memiliki ketelitian 0,01 mm. Jadi penggunaan dari mikrometer skrup tersebut, the function of micrometer screw gauge, jadi is used to measure even smaller dimension than the vernier caliper. Jadi kegunaan dari mikrometer tersebut adalah dipergunakan untuk mengukur benda yang berdimensi sangat kecil. Jadi lebih teliti daripada jangka sorong. Nah, jadi biasanya digunakan mengukur tebal kertas misalkan. Digunakan untuk mengukur diameter kawat tipis atau tebal plat tipis yang memerlukan ketelitian yang sangat tinggi. Same like vernier caliper, the micrometer screw have two scale. This is a basic scale and this is a nonio scale. Jadi memiliki dua skala, skala utama dan skala nonius. Itu anak-anak ya. Nah, jadi bagian-bagiannya coba kita sorot bagian-bagian dari jangka sorong tersebut. Dan yang ini namanya rahang tetap. Selanjutnya ini namanya rahang geser yang bisa digeser-geser, tapi gesernya dengan cara diputar. Nah, kita memutar bidal, ini namanya pemutar besar. Ya, ini kita putar, selanjutnya dia akan bergeser. Jadi misalkan Bapak berikan contoh seperti ini. Nah, ini kita putar, maka dia akan bergerak seperti ini. Oke, like this. Selanjutnya bendanya kita akan masukkan ke sini. Oke, kita kembali ke vernier calipernya, ke micrometer screw. Jadi how to make the vernier caliper. Bagaimana caranya menggunakan vernier caliper? Nah, seperti itu tadi diputar bidalnya ini, baru masukkan benda yang kita ukur, baru kita jepit lagi. Oke, setelah itu baru kita baca skalanya. Oke, like this. Oke, next. Selanjutnya Bapak akan menjelaskan bagaimana caranya membaca skala micrometer screw. How to read the micrometer scale. Oke, seperti tadi Bapak jelaskan, the micrometer screw have two scale, the basic scale and nonio scale. Jadi micrometer screw memiliki dua skala, yaitu skala utama dan skala nonius. Nah, langkah yang pertama adalah tentukan nilai skala utama yang terdekat dengan selubung silinder bidal.
Nah, jadi maksudnya di sini adalah ini tentukan dulu ini nilai dari hasil pengukuran yang dinyatakan oleh hasil skala utama. Ini dia skala utamanya. Contohnya, kalau ini kita langsung saja kita baca ya. Jadi skala utama di sini 0, langsung saja 0. Ini nilainya adalah 0,5. Jadi langsung 0, 0,5, 1. Jadi di sini sudah menunjukkan 1. Nanti seandainya jika ada garis kecil di bawahnya ini ada garis 1, maka berarti di sini 1,5. Tetapi karena di sini tidak muncul, berarti di sini nilainya untuk skala utama adalah 1 mm. Jadi kita tulis dulu, nih skala utama adalah 1 mm. Sudah, setelah itu skala Nonius yang selanjutnya sekarang kita baca skala Nonius. Skala Nonius yang berimpit dengan skala utama adalah 36. Nah, jadi mana yang dimaksud dengan 36? Yang kita berimpit ini adalah garisnya ini. Nah, ini dia. Jadi kita bacanya ini. Ini garisnya ini ya. Nah, bacanya dari nilai yang skala yang terkecil 30, 35 di sini ya, 35. Berarti di sini 36. Harus dua angka di belakang koma, jadinya nilainya 36 kali 0,01. Berarti sekarang kita jumlahkan hasil pengukurannya 1 mm ditambah 36 kali 0,01 mm karena ini ketelitiannya 0,01 mm. Ini dia, karena ini nilainya 36, berarti 36 kali 0,01 mm. Dapatkanlah hasilnya 1,36 mm. Jadi seperti itu caranya membaca ya. Oke, sekarang Bapak berikan contoh. Oke, like this. Berapakah hasil pengukuran dari mikrometer ini ya? Nah, seperti tadi, ini 0, langsung kita baca skala utama. 0, 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5, bawahnya itu 0,5 nilainya ya, 2, 2,5, 3, berarti 3,5. Jadi kita bisa tulis 3,5 ditambah gitu nanti. 3,5 ditambah. Nah, ini berapa menunjukkannya ini? 40, bacanya dari bawah. 40, 41, 42, 43. Berarti 0,01 kali 43 berarti 0,43. Berarti 3,5 tambah 3,5 ditambah 0,43 berarti 3,93. Coba kita masukkan ya, nilainya 3,93 kalau Bapak tidak salah hitung. Maaf, ini satuannya milimeter ya. Ini Bapak salah ketik nih. Betul. Ini milimeter nih sebenarnya nih. Jadi Bapak ulang, pembacaan skala utamanya adalah 3,5. Jadi ini ya 3 sampai di sini nih. 3 ini 0 1 2 3. Berarti karena ada garis di bawahnya nih, 3,5 berarti. Ya, 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5. Berarti skala utamanya menunjukkan 3,5. Selanjutnya skala Noniusnya, ini yang berimpit ini adalah garisnya ini, berimpit ini yang lurus ini ya. Yang berimpit ini adalah nilainya 43. Berarti 43 dikalikan dengan akurasinya 0,01, dapatkanlah 0,43. Baru 3,5 ditambah 0,43. Berarti dapatkanlah 3,93 mm. Oke, seperti itu caranya membaca mikrometer sekrup anak-anak ya.
Oke, seperti itu caranya membaca as exercise material. Nah, jadi sebagai bahan uh, latihan, I have one question for you. Silakan nanti kalian skip videonya ya, baru kalian jawab. The diagram show as micrometer. Which read is show? Nah, berapa ditunjukkan dari skala mikrometer ini? Ya, silakan anak-anak buat di buku catatan. Isi nama, ingat isi nama, nama, kelas, nomor absen. Kalau tidak isi nama, nilainya dikurangin 1. Pokoknya kalau buat caranya ya, silakan buat langsung soalnya ini. Gambar ndak usah ya, gambar tidak usah biar tidak repot kalian. Langsung ini buat soalnya, buat cara. Selanjutnya kalau sudah buat cara, langsung hasilnya. Ingat hasilnya itu isi satuan. Kalau nanti tidak isi satuan, Bapak kurangin nilainya 1. Ya, jadi ada kemarin di exercise vernier caliper itu ada yang tidak isi satuan, maka Bapak nilainya Bapak kurangin 1. Atau tidak isi nama juga Bapak kurangin nilainya 1. Seperti itu anak-anak ya. Nah, itu question for you. Silakan kalian jawab buat di buku catatan dan di-upload. Terima kasih. Bye.